Banjirop kembali merendam sejumlah daerah di pesisir utara Jawa Tengah. Sejumlah kabupaten dan kota di pesisir Jawa Tengah terendam banjir yang bersumber dari laut ini. Sebut saja Semarang, Demak, Pati, Rembang, Kendal, Pekalongan, Pemalang, Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. Di kota Semarang, banjirop yang mulai melanda sejak tanggal 23 Mei 2022 tersebut sempat melumpuhkan aktivitas industri di lingkungan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang Utara. Kota Semarang menjadi daerah terparah diterjang banjir luapan air laut ini. Menurut BPBD setempat, sebanyak 4.397 keluarga di kota Semarang terdampak banjirop dan 50 kepala keluarga mengungsi. Saat tim fakta tiba di wilayah Pelabuhan Tanjung Emas, situasi akibat banjir masih terlihat parah. Sejumlah pekerja tampak diangkut menggunakan truk besar untuk keluar masuk pelabuhan. Tim mitigasi bencana cukup sibuk mengatasi banjir yang kembali meluap. Dan inilah situasi saat tim fakta tiba di Pelabuhan Tanjung Emas. Dapat Anda saksikan titik ini sebenarnya masih termasuk titik yang rendah, namun ketinggiannya sudah mencapai 50 hingga 70 cm. Dan tadi juga kami mendapatkan informasi dari petugas yang berjaga di sini dan melakukan evakuasi untuk karyawan-karyawan yang bekerja di dalam kawasan Pelabuhan Tanjung Emas bahwa masih ada titik yang lebih dalam lagi pemirsa dibandingkan ini. Kondisi ini memang dinyatakan dari warga sekitar maupun juga orang-orang yang ada di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ini sudah mulai surut dibandingkan beberapa hari lalu, khususnya di hari pertama, di hari Senin pada tanggal 23 Mei 2022. Banjirop ini pemirsa terjadi memang karena adanya tanggul penahan air laut yang berada di sungai kawasan Berikat Lami Citra, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ini jebol, tidak mampu menahan pasang air laut yang cukup tinggi sekitar 210 cm pada awal kejadian pemirsa, dan ini tentunya berdampak pada aktivitas karyawan dan aktivitas Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Karyawan yang bekerja di dalam kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ini hanya bisa masuk dan keluar dengan menggunakan perahu-perahu yang sudah disiagakan oleh petugas maupun juga truk-truk yang kemudian keluar masuk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ini. Berdasarkan informasi, banjir ini disebabkan oleh tingginya gelombang Laut Jawa yang menerjang dan jebolnya tanggul penahan air laut. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengerahkan pasukannya untuk membangun tanggul penahan sementara dari kantong pasir. Sebagian warga terdampak sempat mengungsi, namun hanya sebentar atau paling lama semalam saja. Sebagian sudah kembali ke rumah masing-masing. Sebab bagi sebagian besar warga pesisir utara Pulau Jawa, mereka sudah maklum bahwa umumnya banjirop lebih cepat surut karena ini terkait pasang naik dan pasang surut air laut. Ya sudah ngungsi. Awalnya nggak ngungsi? Langsung ngungsi Pak. Begitu air datang 1 meter loh Pak. Kayak tsunami kok. Posisi Bapak di rumah waktu itu? Pak, ketika itu saya di pinggir tanggul Pak. Berarti tahu banget? Ya tahu persis. Kejadiannya tahu Pak. Lahan air besar itu nggak kuat. Ya, kalau kita ingin memahami tentang apa yang terjadi ya terkait banjirop di Semarang itu, mungkin kita akan harus kilas balik sedikit ke belakang gitu Pak ya. Kalau kita lihat di tahun 90-an gitu ya, atau bahkan di tahun 80-an, banjirop itu belum ada sebenarnya. Baru ada itu di pertengahan tahun 2000-an ya, 2005 hingga saat ini. Nah ini sebenarnya kalau menggunakan analisa sederhana sebenarnya kita bisa tahu ya kenapa dulu tidak ada sekarang ada gitu ya. Nah kita tahu memang es itu mencair ya akibat global warming, kemudian makin banyak volume air di laut sehingga terjadi sea level rise. Tetapi setelah kita teliti sea level rise itu hanya 6 mm per tahun di Laut Jawa, sehingga belum bisa juga menyebabkan kenapa bisa terjadi banjirop yang lebih parah ya. Nah kemudian setelah kita teliti lebih lanjut, nah ternyata land subsidence atau penurunan tanah di sekitar Pantura itu cukup mengkhawatirkan. Saat ini di Pekalongan, Semarang, Demak itu 10 hingga 20 cm per tahun.
Nah, akibatnya kan tanah perlahan turun dan akhirnya air laut lebih tinggi dari daratan. Insya Allah berhenti karena ini faktor alam ya. Tapi beberapa titiknya kita bereskan. Ya kalau jangka pendek beberapa tanggul yang kemarin itu bahasa ramenya di publik jebol-jebol itu kita cari. Ternyata ya nggak jebol-jebol amat sebenarnya. Bukan tanggul gede terus jebol gitu, ternyata tidak. Tapi ya apa jenenge luberan, bahasanya terjadi luberan dan ya titik-titik pintu air seperti ini yang mungkin kemarin kita yang tidak cermat. Nah pemirsa, ini salah satu titik yang lain. Tadi kami sudah bergeser dari pintu masuk kawasan Pelabuhan Tanjung Mas dan bergeser lebih dalam lagi dengan radius lebih jauh lagi dari pintu masuk, tepatnya di ruang tunggu kendaraan milik Pelindo 3. Pemirsa, di sini terdapat truk-truk besar yang diparkirkan terlihat seperti tanah lapang kalau kami lihat di sini dan dapat Anda saksikan pemirsa, bahkan truk-truk besar ini juga sudah terendam oleh banjirop yang ada sampai di ban milik truk tersebut. Artinya ketinggian ini jauh lebih dalam dibandingkan pada titik awal di pintu masuk kawasan Tanjung Mas Semarang, dan juga terlihat ada kendaraan-kendaraan kecil seperti motor mungkin milik karyawan dari Pelindo 3 ini ataupun juga yang bekerja di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang tidak sempat kemudian dievakuasi akibat banjirop yang terjadi pada Senin lalu. Banjirop memang bukan baru kali ini terjadi. Peristiwa ini cukup akrab dengan masyarakat pesisir utara Pulau Jawa. Namun demikian, banjirop kali ini termasuk salah satu yang tertinggi menerjang Pulau Jawa. Bahkan dampak yang diakibatkan banjirop tidak main-main. Jika tidak ditangani serius, banjirop akan mampu menghilangkan daratan secara permanen. Berdasarkan catatan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, setidaknya sudah ada 3 area perkampungan yang hilang akibat banjir ini. Berdasarkan informasi ini, tim Fakta mendatangi wilayah Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Bedono. Kabarnya desa ini sedang terancam hilang dari peta Kabupaten Demak karena tergerus oleh air laut. Inilah Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Terlihat permukaan aliran sungai yang bermuara di Laut Jawa sudah hampir sejajar dengan tanah. Sementara sebagian rumah warga terlihat terendam. Sebagian lagi ditinggikan, sisanya dibiarkan begitu saja. Saat banjirop besar melanda pada Senin 23 Mei 2022 lalu, seluruh lingkungan ini terendam sepinggang orang dewasa. Sebagian warga mengungsi, sebagian lagi tidak. Berdasarkan pengamatan pakar geodesi Institut Teknologi Bandung, Hari Andreas, banjirop yang terjadi pada pekan lalu masih mungkin terjadi beberapa minggu mendatang. Diperkirakan lebih buruk dibanding dengan yang terjadi pada 23 Mei lalu. Pak Heri, dengan kondisi ini Pak Heri dan juga dengan kondisi alam ini kan sebenarnya sudah bisa dibaca ya Pak Heri, sudah bisa diprediksi termasuk kondisi gelombangnya. Nah, saya juga baca ulasan dari Pak Heri juga ada potensi gelombang tinggi yang juga masih akan terjadi nantinya di sekitar pesisir utara ini, utamanya di Semarang, Pekalongan, Demak. Ini juga perlu diwaspadai Pak Heri. Ya, jadi memang kita bisa melakukan prediksi ya, tentunya dengan berbasis data-data kita bisa ekstrapolasi ke depan gitu ya. Ada beberapa parameter yang sudah bisa kita prediksikan dengan baik ya.
Contohnya misalnya di tanggal 13, 14, 15 Juni nanti gitu ya 2022 itu ada potensi high tide-nya bisa sampai 1,4 bahkan lebih dari 1,4 meter ya dari low tide istilah teknisnya. Nah itu kondisi pasang itu jauh lebih buruk dari tanggal 23 sebenarnya. Jadi kalau tanggal 23 kemarin itu pasang normal. Kalau nanti di 13, 14, 15 itu pasang anomali lebih tinggi. Nah, jika nanti ada gelombang tinggi juga, jadi ada pasang, ada gelombang gitu ya. Dan kemudian dikhawatirkannya ada tanggul yang belum kuat dan jebol. Nah, kemungkinan ya akan bisa lebih parah dari kemarin ya, atau minimal sama. Untuk itu Heri mengimbau kepada semua pihak terkait dan masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan paling buruk yang bisa terjadi. Meski Heri sendiri tetap berharap bahwa gejala alam yang ada tidak dibarengi gelombang tinggi di perairan Laut Jawa. Menurut keterangan warga Dukuh Bedono, Desa Bedono, luas kawasan ini sudah hilang lebih dari 1 km persegi sebagai akibat dari abrasi dan rob yang berulang kali menerjang. Wilayah yang hilang ada yang diperuntukkan untuk areal pesawahan, tambak, dan sebagian rumah-rumah penduduk. Ya, pemirsa, saat ini kami sudah berada di Dukuh Bedono, Desa Bedono, desa yang terancam hilang akibat banjir rob yang terus-menerus menerjang wilayah ini, pemirsa. Bahkan 1 km wilayah desa ini juga sudah tenggelam akibat banjir rob tersebut. Kami akan mencoba untuk melihat langsung bagaimana kondisi dari Dukuh Bedono, Desa Bedono yang terancam hilang ini bersama dengan salah satu warga yang ada di sini, pemirsa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bapak dengan Pak siapa, Pak? Pak Supratno. Pak Supratno. Pak Supratno, ini di sebelah ini, Pak. Ini bangunan apa? Ini bangunan musola, Mbak. Bangunan musola. Ya. Ini terendam banjir rob sejak kapan? Udah lama, Mbak, ada 3 tahun. Sudah ada 3 tahun. Tadinya musola ini berada di mana, Pak Supratno? Ya di atas tanah, di atas 1 meteran, Mbak. Di atas 1 meter. Dan ini sudah terendam berarti sekitar berapa meter, Pak 2 Supratno? meteran, itu sudah ditinggikan 1 meter itu, Mbak, masih ada. Ya. Nah itu ini hancurnya itu pertengahan bulan puasa kemarin itu pas bulan puasa. Oke. Itu masih ada orang jamaah di dalamnya. Jadi masih sempat digunakan meskipun Masih. terakhir pada saat kejadian bulan puasa itu seperti apa, Pak? Wes, nggak dihitung seperti apa saya kurang tahu, Mbak. Masalah itu kan rame amat, angin besar datang pas posisi air pasang datang itu. Sedang banyak warga juga beribadah di Masih sini. beribadah di sini masih banyak. Terus tiba-tiba ada angin, badai, kemudian datang, langsung kemudian menerjang Roboh musola ini. Roboh. Ya akhirnya kan masih anak kecil sama orang-orang dewasa masih jamaah di dalamnya. Akhirnya udah dapat 7 rakaat, akhirnya dibatalin. Dari penuturan Supratno inilah tim fakta mengetahui bahwa sudah ada 2 dukuh yang hilang di wilayah Desa Bedono ini. Masing-masing adalah Dukuh Mondoliko dan Dukuh Senik. Menurut Supratno, dulu di antara masing-masing dukuh ada area pesawahan dan tambak serta jalan yang menghubungkan. Namun sekarang yang terlihat hanyalah hamparan Laut Jawa dan hutan mangrove. Penelusuran tim fakta berlanjut. Kami bermaksud mencari jejak-jejak tersisa dari kampung-kampung yang telah hilang dari peta Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kami menggunakan perahu mesin kecil menyusuri garis pantai sekitar Desa Bedono. Dari titik ini, tampak bangunan-bangunan yang sudah tidak utuh yang masih berdiri. Sekelilingnya ditumbuhi tanaman mangrove dan hanya air yang terlihat. Hingga akhirnya tim pun tiba di salah satu bangunan yang masih berpenghuni. Adalah Fahrudin, seorang pria yang bekerja sebagai nelayan berajang. Fahrudin tengah menunggu jaringnya ketika tim fakta menghampiri. Mas, namanya Mas siapa? Mas Fahrudin. Fahrudin. Mas Fahrudin ini rumahnya yang ini? Iya. Kita boleh lihat rumahnya Mas Fahrudin? Mas Fahrudin di depan deh. Tuhan. Tuhan, ya
takut banget gue. Mas Farudin, kita tolong Mas. Oke, permisi ya Mas Farudin. Mas, ini tadinya rumahnya ini Yang belakang situ tuh. yang belakang. Iya. Mana batasnya Mas Farudin? Batasnya itu tuh. Ini, Iya, rumah lama yang ini. rumah lama yang ini batasnya. Iya. Ke sana tadinya. Iya, ke belakang. Oh, terus karena abrasi jadi ke sini, terus Iya, akhirnya dimajuin. Iya, Ini udah ditinggiin berarti Mas ya? udah baru 2 tahunan. Baru 2 tahun ditinggiin. Dan itu dengan biaya sendiri Mas? Iya, Farudin? sendiri. Aktivitas gimana Mas Farudin? Ya. Udah kayak gini. Aktivitas itu mbak beranjang kalau belum ada kerjaan di luar. Cari ikan ya? Iya, Oke. Tinggal di sini berenam ya Mas ya? iya. Terus di depan kita bisa lihat nggak Mas? Bisa. Permisi ya Mas Farudin. Nah terus Mas kalau aktivitas berarti pakai perahu dong ya? Ya kalau yang punya perahu pakai perahu, yang enggak ya dikur dulu baru mulai buat di sana. Berenang dulu. Terus gimana Mas? Ini kan banjir, robnya, abrasinya kan terjadi terus. Nanti terus kalau kena lagi rumahnya. Karena mbak kemarin yang banjir besar udah sini ya, Oh gitu. Kemarin waktu banjir besar sampai seberapa? sampai Mas Farudin? Sampai di 3 lantai. 3 lantai sini. Batasnya sampai di mana Mas? Di sini ya, di sini. Oh sampai di sini ya. Oh gitu. Terus kalau misalnya badai, angin juga, Yang tadi itu tuh mbak anginnya kencang. yang di belakang tadi. Iya. Terus apa? Efeknya gimana? Mas Farudin? Ya kadang SPS juga bocor, kadang kena angin. Gitu. Terus berarti tetap akan bertahan aja Mas Farudin Ya sementara bertahan dulu ya, sambil nunggu tanah. karena harus punya tanah ya, Iya. baru dikasih bantuan rumah ya Mas Farudin ya. Seperti kebanyakan warga Dukuh Bedono, Desa Bedono lainnya, Farudin menyatakan ketiadaan biaya memaksanya bertahan di rumah yang sudah terendam air sebagian. Keluarganya hanya berusaha meninggikan bangunan jika air laut sudah mulai mengancam. Sementara bantuan yang diberikan pemerintah belumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Ditambah lagi, penghasilan utama keluarga Farudin adalah menjadi nelayan. Kami melanjutkan perjalanan. Kali ini kami melintasi wilayah air yang lebih luas untuk mencapai Dukuh Mondoliko. Dulu, wilayah yang kami lewati dengan menggunakan perahu klotok ini merupakan daerah pesawahan dan tambak. Bahkan ada jalan besar di sini yang menjadi penghubung antara Kabupaten Demak dengan Kota Semarang. Bekas beton jembatan ini menggambarkan bahwa ada jalan besar di lokasi ini yang bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sekaligus menjadi saksi bisu bagaimana perubahan wilayah ini yang tadinya adalah daratan, kini telah berubah menjadi lautan. Sekitar 15 menit, perahu kami tiba di bekas Dukuh Mondoliko. Terlihat ada beberapa bekas bangunan rumah di sela-sela tanaman mangrove. Menariknya, di salah satu bangunan rumah ini terlihat ada aktivitas manusia. Tak berapa lama, pemilik rumah keluar menemui kami. Mereka adalah Eko dan Wilda, pasangan suami istri yang baru 2 bulan menikah. Eko adalah warga desa lain yang berprofesi sebagai nelayan, sementara Wilda sudah sejak lahir tinggal di rumah ini.
Mbak siapa namanya Mbak? Wilda. Mbak Wilda. Ini sama Mas Eko sama Mbak Wilda. Mas Eko, Mbak Wilda udah lama tinggal di sini? Sini Mbak Wilda. Udah dari tahun berapa tinggal di sini? Dari kecil. Dari kecil ya? Emang tinggalnya di sini di apa? Mondoliko ya? Oh. Mas, Mbak ini dulu rumahnya di mana posisinya? Kan udah kerendam gini. Kira ya. Seberapa Mbak? Ini kan tunanya naik terus ya dulu Mbak. Ini kan nembing baru bisa bangun rumah. Dulu ya banjir terus niki sudah berapa hari? Dengkul. Karena banjir kemarin ya Mbak, efek banjir kemarin ya. Naiknya itu terus nanti surut lagi. Biasanya kalau surut terus naik itu jam berapa Mas Eko? Naik jam 11, turun jam 4. Mas tadi tuh batas rumahnya awalnya di mana sih? Situ. Di depan situ, yang ada tanamannya itu? Iya. Terus sekarang kalau kita mau turun? Ini turun aja enggak apa-apa. Bisa ya Mas? Bisa. Tapi sedalam apa? Oh iya masih ada jalannya ya Mas Eko ya? Sampai depan situ ya Mas tadinya ya? Ada. Nah ini kalau pas lagi air turun, ini jalannya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan? Iya. Oh, tapi kalau naik jadi kayak gini? Iya, kondisi. Mas Eko berarti rumahnya udah dinaikin berapa meter dari awal? Besar. Kalau ada 3 meter sih. 3 meter ya? Iya, masih ada naik. Rumah airnya. itu berarti tuh udah dibangun dari tahun berapa Mas? Sudah bertahun-tahun sih, saya belum lahir masih ada di situ. Oh emang karena Mas Eko aslinya sini ya? Iya, Lumutnya tebel ya Mas ya? tebel. Ini tetangga dulu berarti ini kan padat ya Mas ya? Iya, padat. Tetangga banyak ya? Banyak. Ini udah pada pergi semuanya? Semua. Kenapa mereka pergi Mas? Mereka bilang nggak? Nggak tahan sama airnya itu. Terus mereka pada kebanyakan pindah kemana Mas Eko? Ke Semarang, ke Demak. Oh Iya. gitu. Aktivitasnya nggak bisa kalau Harus ngelaju. kalau Kondisinya harus kan kayak kayak gini. gini, Tinggal 17 kakak ya Mas ya? Iya. Terus kalau mau belanja gimana Mas? Keluar pasar, ke pasar. Oh ke pasar dulu, Iya. sekalian belanjanya yang cukup Ya, banyak. Kerendamnya kayak gini berarti udah dari tahun berapa Mas Eko? Desa Mondoliko ini? 18 mungkin. 2018 ya? Iya. Dan cepet ya Mas ya naiknya ya? Iya. Masih nggak ada. Yang di Udah sini? kerja. Oh lagi kerja? Nggak ada. Ya, Nggak ada rumah, penghuninya? Nggak ada. Oh. Ya, rumahnya ada, cuma nggak ada penghuninya. Iya, 17 orang itu nggak ada, tapi yang ada yang kerja. Sementara itu Wilda yang sejak kecil tinggal di rumah tersebut merasa berat untuk meninggalkan rumah tempat dia dibesarkan. Padahal pemerintah pernah menawarinya lokasi baru di Pulau Kalimantan. Suasananya rame, banyak pohon. Terus ya suasananya enak, sejuk, rame, banyak orang. Nggak kayak sekarang, sepi. Dulu tengah malam, jam 10 malam, tiba-tiba tingginya itu sedengkul. Baru aja tidur, kerasa-kerasa ada air. Ternyata sudah tenggelam semua. Basah semua, terus bingung mau cari gimana lagi itu 3 hari tidak surut. Terus ya banjir sampai sekarang ini. Pengennya tuh pindah, cuman belum bisa pindah gitu. Belum ada uangnya. Sedihnya itu kehilangan, tidak ada tetangga.
Kalau mau apa-apa tuh tidak bisa, jelengak-jelengmu bisanya air gitu. Dukuh lain yang masih termasuk wilayah Desa Bedono yang hilang adalah Dukuh Tambak Sari. Jaraknya sekitar 3 km dari Dukuh Bedono. Di pedukuhan ini terdapat makam Syekh Muzakir, salah seorang ulama besar yang ikut menyebarkan Islam di wilayah Demak. Saat tim Fakta berada di sekitar area makam yang kini berada di tengah laut tersebut, banyak pengunjung yang sengaja datang untuk berziarah ke makam Syekh Muzakir. Sebagaimana wilayah Desa Bedono lainnya, wilayah Tambak Sari ini tadinya adalah daratan. Bahkan banyak kendaraan peziarah yang terparkir hingga di sekitar wilayah makam. Namun kini sejauh mata memandang, yang tampak hanyalah laut lepas. Sebagaimana disebutkan pakar geodesi ITB, Heri Andreas, semua fenomena ini disebabkan penurunan permukaan tanah yang begitu masif di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Terlebih di kawasan Demak, Semarang, dan Pekalongan, penurunannya mencapai 10 hingga 20 cm per tahun, angka yang cukup besar dan mengkhawatirkan. Ya, kalau kita lihat angka 10-20 cm itu angka yang besar ya sebenarnya. Nah, kemudian akan berapa lama itu terjadi? Ya, selama kita melakukan eksploitasi air tanah, itu akan terus terjadi ya, nilai 10-20 cm per tahun. Kalau eksploitasi air tanahnya dikendalikan atau dihentikan, nah itu di banyak tempat juga penurunan tanahnya itu akan melambat ya, bahkan cenderung berhenti. Nah, jadi tinggal sejauh mana kita terus melakukan eksploitasi air tanah, maka selama itulah land subsidence akan ada. Kalau kita lihat dari citra satelit ya, kita punya time series citra satelit. Nah, itu Desa Bedono di situ ya, Mondoliko, kemudian Desa Seni. Di tahun 2000 itu masih ada. Ya. Di tahun 95-an itu masih asri lah kita bilang. Tetapi sekarang hilang ya, soalnya tenggelam ke dalam laut ya. Nah, apakah ke depannya akan tambah desa-desa yang hilang? Nah, kalau kita geser dari Bedono ya ke arah Morosari Kalah Timur gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai ada desa-desa yang mulai tergenang gitu ya, dan lama-lama itu ya bisa sama nasibnya. Malam menjelang saat tim Fakta kembali ke Dukuh Bedono, Desa Bedono, perahu bersandar di belakang rumah Adi yang sejak siang menakodai perahu kelotok tim Fakta. Saat itu kami mengetahui bahwa sebagian rumah Adi yang tinggal bersama Rosimah, neneknya, juga terendam air laut. Dulu masuk rumah nggak airnya, Bu? Air lautnya waktu Bu Rosimah. Dulu kan dari kecil di sini ya, Bu Rosimah ya? Nggih. Dulu air lautnya masuk nggak ke rumah? Masuk, lah niki jeblok sedaya nggak masuk. Gara-gara kemarin itu ya, Bu Rosimah ya? Terus gimana, Bu? Kan nggak enak, nggak nyaman. Nggih ngeten iki, Bu. Nggih. Panjenengan anu napa toh jenengan? Mau lihat rumahnya Bu Rosimah. Nggih. Kan kemarin habis kena banjirop ya, Bu Rosimah ya? Nggih, sedaya rob sedaya. Lah niki griyane jeblok. Ibu nggak ngungsi? Lah ngungsi ten pundi wong kan derek larene mawon mboten purun. Kula lan griyane sinten sing nganggoni mangke kok derek lare. Jadi ndak mboten semerap ora. Jadi di sini aja ya, Bu ya. Jaga rumah ya, Bu. Nggih. Nggih, omahe man-man to Bu nek tinggal kesah. Nggih, larene tepi-tepi. Oh, larene kula kathah. Kalau disuruh pindah mau Bu Rosimah? Pindah pundi? Ya nggih pindah nek purun pindah ini larene. Dibeto larene tapi kula mboten purun. Tetep maunya jaga rumah. Lah nggih lah omahe nek kok mboten man-man to Bu wong entuk endam rekoso niku. Ya nggih. Dapat bantuan nggak Bu Rosimah? Mboten nantuk. Puas gitu mboten nantuk. Nggak dapat. Kok bisa nggak dapat Bu Rosimah? Nah, ndek nika antuk terus sorene bapake mboten enten. Mboten separingi. Mboten paringi nggih mboten napa-napa. Nggak dikasih juga nggak apa-apa ya Bu Rosimah ya. Nggih, wong nggih. Mangke larane nggih do nyukani ngoten. Kula Anak-anaknya masih ngasih ya Bu Rosimah.
Gambar ini adalah suasana pada Senin sore 23 Mei 2022. Hampir sebagian pantai pesisir utara Jawa, khususnya daerah Pekalongan, terkena dampak tumpahan air laut. Kencangnya angin dan gelombang air laut membuat tanggul penahan air laut yang terdapat di pesisir pantai utara Pekalongan ini tak cukup kuat menahan hempasan air laut yang turun ke darat. Hampir semua tempat yang berada di pesisir pantai ini menjadi hancur akibat gelombang air laut yang begitu tinggi. Kejadian Senin sore itu ternyata begitu meninggalkan duka yang mendalam bagi warga Kelurahan Tirto, Pekalongan, Jawa Tengah. Bagaimana tidak, suasana sore yang biasanya dinikmati warga untuk bercengkrama bersama warga lainnya, namun kali ini mereka harus menghadapi kenyataan yang lain. Jebolnya tanggul Sungai Meduri sangat mengagetkan Rifki. Rifki yang sore itu berada di dalam rumahnya harus menelan kesedihan yang mendalam akibat rumahnya dihantam banjir rob yang disebabkan jebolnya tanggul sungai. Tanggul sungai yang persis berada di depan rumahnya ternyata tak cukup kuat menahan debit air yang begitu tinggi sore itu. Tak tahu harus berbuat apa. Mungkin inilah yang dirasakan Rifki bersama dua orang saudaranya ketika harus menghadapi tamu yang tak diundang memasuki rumahnya. Dengan sangat jelas dan nyata, Rifki menceritakan detik-detik bagaimana banjir rob masuk menerjang rumahnya hingga tidak ada lagi barang yang bisa dirinya selamatkan dari dalam rumahnya. Awal-awal sih ya kayak apa, rubuh itu sih, bunyi bangunan rubuh, brak gitu. Nah, terus tiba-tiba nggak nyampe hitungan menit sih itu air pertama pintu rumah langsung kebuka, air masuk langsung selutut, posisi dalam rumah. Terus kan adik kan di depan, nah, adik bilang, teriak, air masuk banjir gitu. Bangun semua, udah nggak nyampe itu. Air pertama masuk langsung selutut, deras banget, 3 lemari hancur. Bukan hanyut atau gimana, tapi hancur itu berarti ya rubuh lah, rusak lah gitu. Ya nyelamatin barang-barang coba gitu, tapi ya nggak mampu tetap. 3 orang jatuh guling-guling nggak bisa, tapi soalnya lantai juga sih, jadi ada lumpur itu sih, licin kan, tambah arus. Baru pertama yang tanggul roboh, kalau sebelumnya sih paling dari atas meluap dikit gitu, jadi air masuk paling seberapa lah. Ini roboh tapi berapa ratus meter ini, 100 meter lebih roboh. Jadi ya bayangin aja lah, kira-kira kalau daratan nih sama sungai segini jaraknya gitu, air segini masuk ke daratan posisi kosong, nggak ada air, kayak gimana itu derasnya. Mimik kesedihan sangat tampak dari raut wajah Rifki. Kini dirinya harus kuat melihat rumahnya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bagi Rifki, rumahnya yang saat ini masih digenangi air akibat banjir rob setinggi lutut orang dewasa, mungkin akan sangat lama untuk bisa ditempati lagi selama tanggul yang jebol belum rampung diperbaiki. Ya dibilang sedih ya sedih, tapi ya mau gimana lagi lah. Orang udah kejadian, nggak bisa dibalikin lah. Tuh lihat baju-baju pun cuma ini, baju ganti pun ngandalkan pengungsian. Makan pun ya sementara sih ini belum bisa nyari sendiri, terus terang, soalnya transport buat kerja hilang semua, hancur semua, nggak bisa jalan. Kalau misal ada uang sih gitu, ibaratnya orang punya lah gitu, udah pindah ini lah. Soalnya buat kedepannya itu nggak mungkin. Ini pasti suatu saat, kalaupun udah jadi pasti ada rembesan lagi, masuk lagi. Rumah mau ditinggiin seberapa, percuma juga, jalan pasti kegenang air. Jadi ya solusinya pindah, sebenarnya gitu. Aman. Itu sudah impiannya Mas Rizky ya? Udah impian. Pindah dari sini, ya. Menghindari hal-hal seperti ini Mas. Iya. Ternyata kisah pilu jebolnya Sungai Meduri tidak hanya dirasakan Rifki. Casuti, wanita tua ini pun harus merasakan kesedihan yang mendalam ketika banjir rob menerjang lingkungan rumahnya. Waktu kejadian Ibu di mana? Ibu di warung, yang di rumah Bapak. Waktu itu Bapak masih mau sholat asar.
habis ambil air wudhu langsung air datang, dia ketakutan airnya tinggi segini, lawang jebol air masuk langsung masuk ke rumah itu nyetok, airnya nyetok bapak segini. Bapak ya diam aja di rumah, benar-benar itu barang-barang yang di bawah enggak ke saya itu beras saja itu beras pada kelem. Adalah percepatan proses pemompaan. Maka kalau yang di Semarang kemarin saya minta adanya patroli pada bagian-bagian tanggul yang potensial jebol. Nah nanti di Pekalongan juga kita minta bantuan. Kalau nanti dari Polri dan Bupati. Nah segera yang tinggal daruratnya diselesaikan, dan tanggul jebol yang sudah selesai. Hanya kemarin pada saat saya melihat data dari BMKG itu nanti ada di bulan Juni juga Juli. Maka tadi malam saya kontak dengan Pelindo Mama yang di Semarang ya, untuk segera dilakukan tindakan. Dan minggu depan akan dilakukan tindakan. Maka minggu depan mau tak kontrolin. Karena ternyata memang kita mesti mengkonsolidasikan seluruh kekuatan pada tingkat kewenangan mana mereka harus memimpin, menjadi leadernya, yang lain menjadi followernya. Tapi tidak boleh saling menunggu, segera diambil alih gitu. Memang untuk Semarang sampai dengan perbatasan Demak dan Pekalongan ini butuh prioritas. Kalau yang di daerah sini tanggul jebol, yang di sebelah utara itu tanggulnya belum jadi. Tapi baru diproses ya Pak. Ini prosesnya jalan terus. Jadi ini dulu yang Pak Wali Kota menyampaikan kepada kita untuk nyambung pekerjaan yang lama. Dan Pak Basuki juga sudah menyampaikan. Maka usulan saya dulu waktu menghitung kira-kira 3 triliun. Kita pernah menghitung kurang lebih 3 triliunan memang untuk diselesaikan. Rumah hancur yang kini tergambar membuat desa ini semakin hari semakin menghilang akibat terus digerus air laut. Bagaikan desa mati, mungkin inilah yang tergambar dari kejauhan. Satu persatu warga desa di Kabupaten Demak ini meninggalkan tempat tinggalnya. Yang terlihat kini hanya sisa-sisa bangunan yang semakin hari semakin menghilang, tertelan air laut.